Contoh yang kedua, untuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel, Ibu pakai seperti contoh yang ada di halaman 15 buku kita yang nomor 5 itu, masalah 11 yang nomor 5. Ya, seperti itu. Tapi Ibu ubah sedikit. Ya. Kalau tadi kan yang kita sudah selesaikan itu ruas kiri saja atau satu ruas saja yang memiliki nilai mutlak, ya seperti tadi bentuknya seperti ini soal kita. Nilai mutlak 2x tambah 7 sama dengan 8, ya. Jadi hanya di satu ruas saja bentuknya nilai mutlak, satu lagi tidak. Sedangkan soal kita yang berikut ini kedua ruas, di sini nilai tanda mutlak, sini juga bertanda mutlak. Ya, jadi kita buatkan soalnya dulu. Nilai mutlak X kurang 3 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 4. Ya, jadi berapakah nilai X? Ya, berapa saja kan nilai-nilai X yang memenuhinya? Oke, nah jadi kita selesaikan. Caranya adalah kita gunakan definisi satu-satu untuk masing-masing. Pakai di sini, ya. Jadi nilai mutlak X kurang 3 itu sama dengan ada dua nilai, ya. Ada dua nilainya. Yang pertama dia X kurang 3 ini jika X kurang 3 besar sama dengan 0. Satu lagi dia bernilai negatif X kurang 3. Ini jika X kurang 3-nya kecil 0. Atau sambung sini saja, ya. Akan bernilai X kurang 3 jika X-nya besar sama dengan 3. Akan bernilai negatif X tambah 3 jika X-nya kecil 3. Oke, boleh sambil dilihat ya. Ya. Nah, untuk tanda mutlak yang satu lagi juga demikian kita buat. Nilai mutlak 2X kurang 4 sama dengan akan bernilai yang pertama dia 2X kurang 4. Ini jika 2X kurang 4-nya besar sama dengan 0, ya. Satu lagi akan bernilai negatif 2X kurang 4. Ini jika 2X kurang 4-nya lebih kecil dari 0. Ibu selesaikan di sini. Akan bernilai yang pertama dia 2X kurang 4. Ini jika X-nya besar sama dengan 2. Kemudian satu lagi akan bernilai negatif 2X tambah 4. Ini jika X-nya kecil dari 2. Oke. Kita sudah gunakan definisi satu-satu untuk kedua nilai mutlak. Nah, supaya kedua persamaan ini bisa disamakan, maka syaratnya ini harus kita samakan. Syarat untuk masing-masing kan masih berbeda. Ini syaratnya untuk yang nilai mutlak yang pertama, ya. Kemudian ini syarat untuk nilai mutlak yang kedua. Oke, jadi masih berbeda. Bagaimana cara menyamakan syarat itu? Kita buatkan garis bilangan. Ya, kita letakkan batasan-batasan itu. Yang pertama lebih kecil dari 2. Lebih besar sama dengan negatif 2. Kemudian besar sama dengan 3.
kemudian kecil 3. Oke. Jadi dari nilai mutlak ini, dari garis bilangan ini, kalau kita lakukan penggabungan dari syarat-syarat ini, maka syaratnya itu sekarang kita dapatkan. Syaratnya itu kalau kita gabung dia menjadi yang pertama, dia dari bilangan 2 dia kan ke kiri, ya, sehingga batasnya itu X-nya lebih kecil dari 2. Kemudian bisa juga yang ini, batas 2 hingga 3, X-nya besar sama dengan 2, kecil 3. Kemudian dari 3 ke kanan, X-nya besar sama dengan 3. Oke, coba kamu perhatikan dulu ulang lagi ya. Oke. Ya. Jadi sekarang, nah, jadi belum selesai ya. Kita masih hanya menjadikan syarat mereka sama. Nah, selanjutnya Selanjutnya kita tulis kembali nilai mutlak ini. Nilai mutlak untuk X kurang 3. Sekarang dia syaratnya sudah berbeda, ya. Syaratnya tadi kan ada 3, ya. Nah, yang pertama tadi dia untuk X-nya yang besar sama dengan 3, ya. Untuk syarat yang, ya boleh, syaratnya sekarang kan ada 3 ya. Syarat untuk besar sama dengan 3 ini dia, ya. Jadi untuk X besar sama dengan 3 tadi nilainya itu adalah X kurang 3, ya. Ini syaratnya tadi jika ya ini ya. Ini tadi syaratnya ini jika X-nya besar sama dengan 3. Kemudian yang untuk syarat yang kedua ini. Syarat kedua ini, ya. Jika X-nya di antara 2 dan 3, maka nilai mutlak X kurang 3-nya ini dia akan bernilai negatif X kurang 3. Kemudian untuk syarat yang ketiga yaitu X-nya kecil 2. X-nya kecil 2 tadi, ya. Maka syaratnya juga adalah negatif X kurang 3. Ya. Sedangkan untuk nilai mutlak 2X kurang 4. Nilainya untuk syarat yang pertama ini X besar sama dengan 3. Untuk syarat X besar sama dengan 3, nilai dari nilai mutlak 2X kurang 4 itu besar 3 adalah ini 2X kurang 4. Kemudian untuk syarat X-nya besar sama dengan 2 kecil 3, ini nilai mutlak dari 2X kurang 4-nya adalah 2X kurang 4 juga.
Kemudian untuk yang syarat yang ketiga, X-nya kecil 2, maka nilai dari nilai mutlak itu adalah negatif 2X kurang 4. Oke, jadi ini dia. Ya, jadi syaratnya kan sudah sama ini sekarang. Mereka punya syarat yang sama, oleh karena itu persamaan itu sudah bisa kita selesaikan. Iya, jadi penyelesaiannya berdasarkan syarat-syarat ini. Jadi untuk yang pertama ya, X besar sama dengan 3, ya, nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 2X kurang 4 itu menjadi, untuk X besar sama dengan 3 tadi, nilainya ini yang kita pakai adalah X kurang 3. Jadi itu yang kita isi di sini. X kurang 3 sama dengan, untuk nilai mutlak 2X kurang 4, X besar sama dengan 3-nya kita pakai adalah 2X kurang 4. Jadi ini 2X kurang 4. Maka persamaan ini kita selesaikan, ya. Selanjutnya 2X kurang X sama dengan negatif 3 tambah 4. X sama dengan 1, ya. Oke. Kemudian yang kedua, untuk syarat yang kedua tadi, X besar sama dengan 2 kecil dari 3. Nah, nilai mutlak X kurang 3-nya sama dengan nilai mutlak 2X kurang 4. Itu menjadi, itu syarat yang kedua tadi, ini nilainya. Jadi negatif X kurang 3 sama dengan, kalau untuk nilai mutlak yang kedua, kalau ini syaratnya, ini nilainya 2X kurang 4. Maka ini kita selesaikan. Negatif X kurang 2X sama dengan negatif 4 kurang 3. Negatif 3X sama dengan negatif 7. Maka X sama dengan 7/3. Nah, selanjutnya untuk untuk X yang kecil 2, maka nilai mutlak X kurang 3 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 4. Untuk syarat yang ketiga tadi, ini nilainya adalah ini. Negatif X kurang 3 sama dengan, kalau ini untuk syarat yang ketiga, ini nilainya. Negatif 2X kurang 4 sama dengan negatif X tambah 2X sama dengan 4 kurang 3. Ini menjadi X sama dengan 1. Sama ya. Sama dengan yang di atas. Oke. Jadi, jadi penyelesaiannya ini sekarang ada 2 saja ya. Kenapa? Karena ini X sama dengan 1, X sama dengan 1 nilainya sama. Jadi HP dari persamaan ini adalah 1 dan 7/3. Inilah nilai si X yang memenuhi. Oke, itu dia untuk persamaan linear, persamaan nilai mutlak linear satu variabelnya jika kedua ruasnya bertanda nilai mutlak. Iya. Jadi boleh kamu baca lagi, kamu lihat lagi yang ada di buku kamu, halaman 15 itu, 16, 17, 18, ya.
Kemudian di sana ada menggambar ya, grafik dari nilai mutlak. Boleh kamu lihat nanti, menggambar grafik nilai mutlak halaman 21. Jadi harapkan kamu yang aktif untuk mengerjakan setiap tugas-tugas kita. Ya, jika kamu ingin pintar, kamu boleh belajar sendiri. Ya, jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari apa yang sudah kamu baca di buku kita ini, boleh kamu tanyakan Ibu. Ya, sekian pelajaran kita hari ini dan tugasnya nanti akan Ibu berikan di Google Classroom kita. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.